Oke, sekarang kita masuk contoh soal yang ketiga. Oke. Jadi ada sebuah benda, ya, dia itu berada di titik kanan, berada di sebelah kanan titik O, ya. Jadi misalnya ini ada titik, ya, titik namanya titik O, ya. Dia itu berada di sebelah kanannya titik O, di sini. Oke. Itu ya. Jadi jarak dari titik O ke benda tersebut adalah, ya, 20 meter. Oke. 20 meter. Oke, jarak benda di sebelah kanan titik O itu adalah 20 meter. Nah, dia bergerak dengan kecepatan tetap menuju titik O ini, ya. Berarti dia bergerak ke titik O ini, ya, dengan kecepatan, ya, 4 meter per second. Oke, 4 meter per second. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapakah waktu yang dibutuhkan, ya? Berapakah waktu yang dibutuhkan supaya benda ini sampai di titik O ini, gitu. Oke, berapakah waktu yang dibutuhkan? Nah, sekarang kembali lagi ke rumus dasar yang telah kita pelajari bersama, ya. Dari rumus gerak lurus beraturan, S sama dengan, ya, V kali T. Oke. Nah, namun jadi benda tersebut ini dia berada di sebelah kanannya titik O, ya. Sebelah kanannya titik O. Yang bisa dibilang titik O ini sebagai titik acuan. Sehingga rumusnya itu akan seperti ini jadinya. Ya. S sama dengan S0. Maksudnya itu S titik O, ya, SO, ya. Ya, ditambah, ya, V kali T. Oke. Nah, kita masukin. Jadi ini 20. Oke. Oke. Tambah minus 4. Kenapa minus 4? Karena seperti yang kita pelajari, ya, seperti yang kita bahas di episode sebelumnya, bahwasannya kecepatan itu adalah besaran vektor dan dia melihat arah. Nah, dia bergerak ke arah kiri sehingga dia menjadi minus 4. Minus 4 kali T sama dengan 20 minus 4T. Nah, oke. Nah, perlu diketahui, ya, jadi ini titik acuannya dari titik O. Jadi nanti benda ini semakin lama jaraknya itu semakin berkurang dari 20 meter, berkurang hingga jarak benda tersebut ke titik O ini sama di dalam satu titik, yaitu titik O. Sehingga dia bisa dibilang S akhirnya adalah 0. Oke, 0. Jadi ini, ya, kita pindah ruaskan, ya, minus 4T ini kita pindah ruaskan kemari. Jadi 4T sama dengan 20. T sama dengan 20 per 4 sama dengan 5 second. Oke. Maka waktu yang dibutuhkan, ya, oleh benda tersebut, ya, untuk mencapai titik O adalah 5 second. Oke. Jika teman-teman masih kurang paham, oke, kita ulangi sekali lagi. Jadi ada suatu titik, ya, namanya titik O. Di sebelah kanan titik O itu yang berjarak 20 meter terdapat suatu benda. Nah, benda ini mau menuju titik O ini dan dia bergerak dengan kecepatan 4 meter per second. Nah, jadi ini adalah suatu titik acuan. Oke. Nanti benda tersebut ini, yang kotak ini, dia nanti makin lama jaraknya terhadap titik O itu nanti semakin berkurang hingga nanti dia di akhir, ya, sama dia dengan titik O ini. Bisa dibilang nggak ada jarak lagi, berarti 0. Makanya kita memakai rumusnya itu adanya jadinya SO. Oke, maksudnya jarak terhadap titik O, ya, ditambah V kali T. Ini juga, tapi bedanya hanya ditambah SO. Maksudnya jarak terhadap O. Oke. Jadi masukin, ya, 20 meter tadi ditambah minus 4. Kenapa minus 4? Karena seperti yang kita bahas sebelumnya bahwasannya kecepatan itu besaran vektor, dia memperhatikan arah. Jadi dia bergeraknya ke arah kiri. Bergerak ke arah kiri berarti dia minus. Oke, minus 4 kali T. Ya, jadi 20 kurang 4T. Nah, ini tadi yang tadi kita jelaskan, ya. Bahwasanya nanti
ya, si kotak dan si O itu sama di satu titik yang tidak berjarak lagi, sehingga dia 0. Ya, jarak akhirnya 0. Dan kita pindah ruaskan minus 4T-nya ke kiri, jadi 4T sama dengan 20. T sama dengan 20/4. Oke, 20 bagi 4, 5 second. Jadi waktu yang dibutuhkan si kotak menuju titik O itu adalah 5 second. Oke, sekian ya 3 contoh soal tentang gerak lurus beraturan. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Ya, terima kasih.